Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, Waalaikumsalam. apakah suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngumpul semua ya Bapak Ibu? Sudah. Ya, baik, kita mulai saja. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang untuk para tim penilai dan tim sekretariat Dinas Kesehatan. Terima kasih sudah berkesempatan hadir pada kegiatan sosialisasi penggunaan Google Form dalam pemberian rekomendasi penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum memulai, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, acara hari ini terdiri dari pembukaan, kemudian pemberian materi oleh Ibu Margareta Diana, STR-Kep, dan tanya jawab, kemudian penutup. Untuk selanjutnya, kami persilakan arahan dari Bapak Sekretaris Dinas, Pak Pensensius, dan juga sebagai mentor dalam kegiatan aksi perubahan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam mempercepat proses kenaikan pangkat. Kepada Bapak Pensensius SEMSOS, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas kita, Bapak Pensensius SEMSOS. Acara selanjutnya pemberian materi oleh Ibu Margareta Diana, STR-Kep. Dipersilakan, Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Bapak Ibu, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bapak Ibu, izin saya bertanya, sudah berapa yang masuk ya? Apakah semua perwakilan jabatan fungsional itu sudah ikut semua?
kami mohon ini Mbak Sekretaris Kak Tri tolong dicek dulu semua jabatannya. Sudah masuk semua enggak tim penilainya? Izin Bapak Ibu, untuk yang perawat udah berapa orang yang masuk? Bapak Ibu, tim penilai perawat, sudah ada ya? Ada Mbak Utin nih. Iya, Bu. Tiga orang. 3 orang perawat. Perawat ya, udah masuk ya 3 ya? Sudah. Ya, sudah. Ketuanya udah masuk? Pak Ketuanya mungkin lagi di perjalanan, Bu. Luar kota. Untuk yang bidan? Saya udah masuk dah nih. Oh, ada Oke, Pak Ika. terima Alhamdulillah. kasih. Sip, Selamat Pak. datang. Sambil lah. Sambil ya, kita mempermudah ya Pak, di mana saja kita ini. Baik, untuk yang bidan sudah berapa orang yang masuk? Saya mohon dijawab Bapak Ibu yang dari tim penilai bidan. Saya lihat gambarnya mana ya? Bidan baru 1 ya? 1. Erma 2 ya? 2-nya udah ya? Bidan udah. Terus dokter? Dokternya udah? 2, Bu. Udah 2 ya? Makasih dokter. Udah. Apoteker? 1, Bu. Udah ya? Pranata laboratorium tadi kayaknya ada Bu Sri nih. Hadir Bu, Pranata saya Bu laboratorium ada Sri. ya, siap. Terus Siap. ini gizi? Gizi Bu, gizi. Hadir, Bu. Siap. Udah dibukakan. Gigi, terapis gigi dan mulut? Hadir Ibu. Baik. Yang dokter gigi? Dokter gigi? Dokter gigi ada masuk? Belum ya?
Ya, kami sambil kita nunggu yang lain ya, sambil ini penyuluh kesehatan, tenaga promosi, Bapak Ibu, Promkes sudah masuk belum? Novi dihubungi? Novi, Fatma itu, Tiwi, Mbak Tiwi. Asisten apoteker, Bapak Ibu, asisten apoteker, sudah ya, asisten apoteker, fisioterapis, Buka kameranya. fisioterapis sudah belum? Mbak Retno ya? Mbak Retno belum, sama casing udah kayaknya lengkap ya? Lengkap, Bu. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya biar dihubungi karena kita merubah sistem untuk pemberian rekomendasi. Jadi kalau belum ada salah satu yang mewakili, nanti kita ngulang-ngulang lagi. Bentar, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Ngopi ya lo. Snacknya masing-masing ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti ditransfer sama Bu Diana mah. Ngopi Aming ya Pak. Kopi Ahong. Ngopinya online, Bu. Iya.
Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, karena Bapak Ibu juga sedang dalam pelayanan, kami juga menyediakan rekamannya nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang dari tim penilai lain masih belum berkesempatan untuk hadir dalam Zoom ini, kami nanti akan mengirimkan rekaman dari hasil pertemuan kali ini. Bapak Ibu, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul. Ini sepertinya kita pertama kali ya Bapak Ibu, kami tim sekretariat dengan tim penilai berkumpul secara daring. Jadi perkenankan kami juga menjadi dasar kenapa kami mengadakan pertemuan seperti ini. Salah satu Bapak Ibu, kami juga dalam rangka aksi perubahan kami yang harus kami buat untuk dalam rangka aksi perubahan untuk di bagian kepegawaian ya Bapak Ibu. Jadi kami memang secara pribadi mengambil tema untuk bagaimana mempercepat proses kenaikan pangkat karena salah satu menjadi tusi kami adalah di bagian kepegawaian yaitu mengurus kenaikan pangkat Bapak Ibu semua. Dari hasil yang kami telaah itu memang ada beberapa isu ya di dalam tugas tusi kami di bagian umum dan kepegawaian. Salah satu adalah yang menjadi masalah adalah proses kenaikan pangkat jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional kesehatan ini memang banyak perubahan yang kita harus cepat beradaptasi, kemudian kita harus mengurusnya secara cepat karena dalam 2021-2022 ada beberapa perubahan tentang persyaratan kenaikan pangkat yang menjadi persoalan. Salah satunya adalah SKP ya. Kemudian banyak juga persoalan-persoalan teman-teman jabatan fungsional itu tentang administrasi ya, layanan administrasi yang memang dulunya itu memang masih belum sudah ada, tetapi ada beberapa kekeliruan termasuk di dalamnya adalah SK. Jadi Bapak Ibu, kami berencana untuk membuat suatu perubahan di dalam alur pelayanan kenaikan pangkat untuk bisa mempercepat kenaikan pangkat fungsional kesehatan ya, karena yang bermasalah itu yang paling banyak adalah jabatan fungsional kesehatan. Kalau reguler rata-rata hanya kesalahan di SKP dan SKSK ya, tapi kalau yang di jabatan fungsional ini ada dua, yaitu penetapan angka kredit dan SKP. Jadi memang perubahan-perubahan yang saat ini sangat banyak kita alami, bahkan kadang-kadang kita tahu juga beberapa narasumber itu berbeda-beda dalam pemahaman, bahkan dalam suatu aturan yang kita harus mengikutinya. Kadang-kadang kita juga ada di titik yang jenuh untuk merubah, sehingga kadang-kadang seakan-akan kenaikan pangkat ini menjadi sangat sulit dan berbelit-belit. Jadi kami berharap Bapak Ibu tim penilai, karena ini yang terakhir ya Bapak Ibu, sebagai tim penilai, karena di tahun 2024 nanti tim penilai sudah tidak lagi menggunakan penilaian dupak. Tetapi kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Barat bahwa untuk penilaian pengembangan profesi itu kan memerlukan para yang bisa menilai karya tulis, bahkan inovasi Bapak Ibu. Tentunya tim sekretariat itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menilai itu. Jadi kemungkinan di kedepannya kami juga memberikan masukan bahwa Bapak Ibu sebagai profesional, bahkan yang mungkin yang lebih bisa nantinya menilai, akan ikut diminta kembali sebagai penilai ya, penilai dalam untuk poin pengembangan profesi. Jadi Bapak Ibu, PAK-nya itu bukan tidak ada PAK lagi ya. Jadi penetapan angka kredit itu tetap ada, tetapi di tahun 2024 nanti di akhir penilaian Desember 31 Desember 2023 itu yang diambil adalah evaluasi kinerja. Jadi predikat yang ada di dalam SKP itu, itulah yang akan dikonversikan nantinya ke dalam angka kredit.
Jadi Bapak Ibu sudah kita ketahui bahwa di penilaian angka kredit itu kan setiap tahun pada jenjang jabatan itu masing-masing punya angka minimal dan maksimal. Jadi bila Bapak Ibu mempunyai kategori yang baik, maka dia akan dikalikan 100% dari angka minimalnya. Tetapi Bapak Ibu yang mempunyai kriteria nantinya istimewa, maka dikalikan 150%. Sehingga nantinya para jabatan-jabatan fungsional ini akan naik pangkatnya tetap 3-4 tahun. Bapak Ibu yang mempunyai predikat istimewa, maka dia akan naik pangkatnya lebih cepat. Jadi lebih cepatnya itu 3 tahun. Jadi itu juga yang mungkin kami sampaikan ke Bapak Ibu jabatan fungsional, karena di SE nomor 6 ya, sama Permenpan 1 2023 itu yang menyatakan bahwa regulasi-regulasi untuk jabatan fungsional sudah ditiadakan. Jadi itu sebagai pendahuluan kami ya Bapak Ibu untuk penetapan angka kredit. Nanti juga kami mohon disampaikan untuk penilaian SKP. Jadi kan Bapak Ibu jabatan fungsional ini akan bingung dari mana kami akan menulis uraian tugas yang ditulis dalam SKP-nya. Jadi setiap akhir tahun atau awal tahun Bapak Ibu nanti mohon disampaikan ke semua para ASN. Jadi SKP itu digunakan oleh para PNS dan P3K. Jadi mereka itu akan mendapatkan uraian tugas yang runut dari atasannya. Jadi sebenarnya ketika memang perjanjian kinerja visi misinya Bupati turun ke perjanjian kinerja pejabat tinggi pratamanya kepala dinas, maka beberapa jabatan fungsional itu sebenarnya tidak lari dari apa yang menjadi tusi dia. Jadi PK-nya perjanjian Pak Kadis itu yang akan diturunkan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa saja nantinya yang dulunya misalnya contoh ya, mohon izin ya Bapak Ibu, misalnya nantinya bidan yang bekerja di Pustu itu dia bisa menulis di SKP-nya adalah melakukan pemeriksaan tugas limpah ya dari misalnya dari atasannya, dia melakukan pemeriksaan kepada orang sakit. Secara regulasinya kan kalau secara permenpannya kan dia tidak bisa ya, tetapi di SKP yang baru semua yang diberikan oleh atasan untuk mendukung semua kinerja atasannya, maka itu dimasukkan di dalam SKP. Itu dikonversikan di angka kredit. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu harus misalnya bingung gitu ya. Kemudian misalnya kayak ini ada tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Itu dirunutkan ke bawah. Jadi itu bisa menjadi poin-poin angka kredit yang nantinya dikonversikan dalam predikat. Itu ya Bapak Ibu sebagai pendahului SKP, karena SKP ini sudah mulai pada tahun ini, jadi supaya tidak keliru di dalam menulis SKP-nya, karena sudah harusnya di Januari semua sudah membuat sasaran kerja di awal tahun. Jadi perjanjian kinerja Pak Kadis ada 8, mungkin nanti kami izin ya men-share perjanjian kinerjanya Pak Kadis, sehingga itu dapat diturunkan, dijadikan menjadi matrik peran hasilnya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu ketika punya inovasi, punya terobosan itu dimasukkan supaya atasan bisa memberikan predikat istimewa yang nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat. Jadi misalnya menjadi 3 tahun ya. Itu sebagai pendahuluan Bapak Ibu untuk kami sampaikan antara PAK dan SKP. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita pada tahun ini menjadi pekerjaan berat ya, karena kita harus menyelesaikan semua penilaian dupak dari teman-teman kita, yang kita tahu juga teman-teman kita yang di sana itu sangat belum terpapar atau apa, sehingga penilaian dupak Bapak Ibu yang pada periode akhir ini itu menjadi sangat banyak gitu. Jadi kita harus, sedangkan yang kita kejar ini sampai pada awal Juli. Jadi Bapak Ibu harus bekerja waktu juga menilai. Jadi
Sehingga di Juli itu sudah tidak ada lagi pekerjaannya tim penilai. Kita akan pleno di tanggal 26 ya. 26 Juni ini kan jadwal sudah kami share ya Bapak Ibu, sehingga nantinya kami harapkan pada saat pleno itu hanya memastikan saja ya, tidak lagi menghitung Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini kami mengambil langkah, Bapak Ibu silahkan menilai itu secara langsung, kemudian nanti mengirimnya ke kami menggunakan Google Form. Jadi kapan saja, jam berapa saja Bapak Ibu silahkan memasukkan nilai yang sudah dinilai, kemudian rekomendasinya Bapak Ibu tidak menggunakan tulisan tanda tangan basah juga tidak masalah. Jadi bisa saja Bapak Ibu scan tanda tangannya, silahkan berkoordinasi sama-sama tim, silahkan membukukan rekomendasinya di kertas itu. Jadi kemudian Bapak Ibu silahkan scan dan kirim ke kami. Jadi kami memberikan tidak perlu lagi Bapak Ibu harus mengirim ke kami. Rekomendasi itu baru kita nanti disampaikan ke kita ketika saat kita sama-sama pleno ya Bapak Ibu. Jadi pada saat pleno itu tidak lagi kita menghitung, kita hanya memastikan bahwa yang bersangkutan sudah fix belum nilainya. Jadi untuk pemberian angka kredit itu pun hanya pada periode-periode yang sudah nanti kami akan share di Google Form ya. Jadi untuk dasar PAK-nya itu akan kami gunakan, kami buat dulu database-nya, nanti Bapak Ibu hanya memasukkan angka-angka yang sesuai dengan penilaian itu pakai periode ya Bapak Ibu. Kami langsung saja ya Bapak Ibu untuk langsung di Google Form-nya, nanti silahkan saja masing-masing penilai silahkan memasukkan ini, sehingga kami paham dengan Bapak Ibu di pelayanan tentunya menjadi beban berat ya kalau harus bertemu, kemudian harus meluangkan waktu, sehingga pelayanan di lapangan juga akan terkendala karena harus banyak menilai pada periode ini. Jadi kami langsung ya Bapak Ibu dengan Google Form yang nantinya Bapak Ibu akan isi ya. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya. Jadi nanti kami akan kirim link Google Form-nya. Nanti masing-masing saja Ibu, karena kami berharap penilaian ini karena penilaian terakhir, jadi kami sangat berharap mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, teman-teman fungsional kita yang di lapangan akan diberikan kemudahan ya untuk kita mempercepat semua proses penilaian UPK. Jadi ini silahkan diisi nanti ya Bapak Ibu, silahkan masing-masing menilainya Bu. Jadi enggak usah juga bersama-sama, nanti rekomendasinya yang ditandatangani secara elektronik ya. Silahkan aja Bapak Ibu, silahkan scan tanda tangannya SLK, itu sudah kami anggap sebagai sah Bapak Ibu memberikan. Jadi ini silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan penilaian Ibu ya, sebagai Ibu tim sekretariat, tim penilaian mana. Misalnya Ibu adalah penilai terakhir dan silahkan checklist ya. Kalau misalnya dokter, silahkan checklist di dokter. Kemudian tanggal penilaiannya silahkan tulis sesuai dengan tanggal penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Kemudian ini tanggal penilaiannya. Kemudian yang ini adalah nama yang dinilai Bapak Ibu. Jadi nama pejabat yang dinilai ini coba lihat sesuaikan dengan SK dan gelar. Karena kadang-kadang ada salah satu nama atau huruf yang keliru, itu juga mempengaruhi nantinya ya. Kita harus bolak-balik membetulkannya. Walaupun hanya satu huruf.
Kemudian nomor seri karpet silahkan ditulis. Kemudian jenis kelaminnya. Kemudian pendidikan yang diperhitungkan silahkan isi. Kemudian yang pangkat golongan ini tinggal dipilih ya Bapak Ibu. Ini yang kita nilai ya. Kemudian golongannya apa? Ya. Silahkan pilih ya. Ini penata tingkat 1 pengatur ya. Ini pilihannya masih belum ini ya. Hah? Ini disesuaikan saja ya Bapak Ibu dengan pangkat golongannya. Ini harusnya ada pengatur tingkat 1 ya. Ini masih kurang golongannya. Kemudian TMT-nya, TMT yang terakhir dengan SK-nya. Ya. Kemudian jabatannya apa? Ya. Bapak Ibu yang golongan ini nanti kami perbaiki kembali ini sebagai ini dulu karena ini masih belum lengkap ininya ya, pengatur tingkat 1, penata muda tingkat 1, penata tingkat 1, pembina muda ya. Halo Bapak Ibu, jelas nggak nih? Terputus. Terputus, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Tidak jelas. Ibu link Google Form-nya langsung di-share, Bu. Jadi kami dapat langsung buka di laptop. Iya, iya. Linknya nanti ini betulin dulu ya, masih ada yang keliru ini. Oh, iya, iya, boleh. Nah, ini kita karena masih uji coba ya Bapak Ibu, nanti kami ulangi lagi. Jadi dari awal, jelas nggak Bapak Ibu? Nggak Jelas? jelas, Bu. Kecil, Ibu. Jelas nggak Ibu nih? Nih. Ini jelas. Kecil, kelihatan. Jadi Jelas, Bu, jelas, ini nama penilainya, penilai ini adalah nama jabatan yang tim penilai Ibu. Jadi misalnya Ibu menilai siapa? Menilai dokter, apakah dokter gigi ya? Ini tinggal checklist saja ya. Kemudian ini tanggal berapa Masih, Bapak Ibu mulai menilai? Jenisnya masih kurang ya, Bu? Formnya. Pilihannya kurang. Yang belum terpilih tenaga gizi ya Bu? Gizi, kesehatan lingkungan juga belum ada. Ya, kita sama-sama ya Bapak Ibu supaya ini Hapus yang di tenaga farmasi ya Bu, yang tenaga farmasi dihapus. tenaga. Oh iya, tenaga farmasi itu enggak ada. Penyuluh juga enggak ada. Nah, tenaga Kan udah ada asisten apoteker sama apoteker Bu. ya. Yang kurang gizi ya, nutrisionis, tenaga promosi ya, Kesehatan lingkungan juga Sanitarian, belum ada, Bu. sama tenaga Kesehatan kesehatan lingkungan ya. Iya, tenaga promosi. Ada lagi yang belum dimasukkan di sini Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, baik. Ini tanggal penilaian Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini nama pejabat yang dinilai adalah yang Bapak Ibu nilai. Nama orang yang dinilai ya, sesuaikan dengan SK dan gelar. Kemudian isi nomor seri karpetnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya, ya. Ini pendidikannya apakah D3, S1 ya. Kemudian pangkatnya tinggal Ibu pilih ya, Ibu. Kemudian golongannya ini juga tinggal pilih. Nanti kami sambil membetulkan berdasarkan masukan Bapak Ibu semua nanti kita kasihkan ya Bapak Ibu. Kemudian TMT-nya adalah TMT SK yang terakhir. Kemudian ini jabatannya apa ya. Kemudian kalau sudah terisi silahkan masuk ke berikutnya. Nah, ini kita mulai ya Bapak Ibu. Ini masa penilaiannya ini yang dari awal. Kami mulainya dari 2017 ya. Karena terakhir itu yang
tahunnya, lama itu kan maunya setiap tahun. Nah, yang ini Bapak Ibu adalah mulainya dari yang dia terakhir. Contoh, Bapak Ibu kan banyak ketemu tuh sama yang misalnya udah dari 2010 ya, atau 2009 bahkan ya 2013, maka itu dijadikan satu penilaian sampai 31 Desember 2017. Tentu Bapak Ibu akan kesulitan kalau misalnya teman-teman itu menjadi sangat lama penilaian dupaknya, maka Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan bagaimana Bapak Ibu penilai dapat membaginya yang paling terutama itu Bapak Ibu atur di angka yang 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun terakhir artinya yang 2022 dan 2021 itu sesuaikan dengan minimalnya. Kalau Bapak Ibu ketemu sama penilai mereka dupaknya itu terlalu lama, maka Bapak Ibu silahkan atur penilaiannya itu yang 2 tahun terakhir 2022 itu diberikan yang minimalnya, sedangkan yang misalnya 2020, 19, 18 dan ke bawahnya silahkan diatur. Terutama yang ini adalah yang nilainya Bapak Ibu silahkan berikan yang sedikit sehingga diplot itu sesuai dengan kebutuhan angka kreditnya. Sebagai contoh, misalnya kalau dia harus butuhnya 20 angka kredit. 20 angka kredit kan kalau kita bagi itu 4 tahun 555 ya. 555. Maka 2022-nya 5, 2021-nya 5, nanti yang ke bawahnya ini 20, 19, 18, 2017 itu silahkan berikan nilainya yang sedikit. Sehingga totalnya itu 20. Ya, 20 lebih silahkan, tapi jangan sampai dia 2 kali kepangkatan yang ke atas ya. Jadi silahkan Bapak Ibu penilai atur saja nilainya. Nanti kami yang akan sesuai dengan ini ya. Kemudian ini nilai pendidikan fungsionalnya juga sama. Ini yang di bawah 2017 ya, Bapak Ibu. Kemudian silahkan lihat poin-poinnya ini ya, Bapak Ibu hanya memasukkan penilaian sesuai dengan subunsurnya. Ya. Sama dengan ini nilai profesi, kemudian nilai kegiatan penunjang sama ya. Kemudian ada nilai mendapatkan gelar yang tidak linear. Biasanya nilai yang mendapatkan gelar yang tidak linear ini di akhir di 2022-nya nanti baru Bapak Ibu. Ini masukkan, tidak usah diisi dulu. Biasanya gelar yang tidak linear itu yang di akhirnya. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi paklama, cukup mengisi penilaian yang saat ini Bapak Ibu nilai. Ya, Bapak Ibu. Sama nanti kita misalnya ini yang dupaknya banyak ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dia mulai di 2019, isi di 2019. Kalau dia mulainya di 2018, maka istilah di 2018. Ya. Sama ya Bapak Ibu. 19, kalau dia mulainya dari 19, maka diisi di 2019. Apabila 2020, silahkan nilai di 2020. Dan berkelanjutan setiap tahunnya. Bapak Ibu kalau misalnya sudah menilainya sampai Juni 2022, tinggal 1 semester dupak. Ya. Maka Bapak Ibu yang di tahun 2022, Bapak Ibu harus mengkumulatifkan antara penilaian dupak 1 Januari sampai 30 Juni sampai 1 Juli yang 2 semesternya itu dijadikan satu saja. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti semua yang rekomendasinya Bapak Ibu silahkan unggah di bagian file. Setelah selesai, baru Bapak Ibu kirim ke kami. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu saja sih Bapak Ibu untuk pengisian
pelaporan penilaian PAK-nya ke kami. Jadi dari sekarang setelah nanti fix kami perbaiki kembali ini, kami kirim ke semua penilai, silahkan Bapak Ibu nilai, kami akan sudah mulai menerima penilaian DUPAK para Bapak Ibu, penetapan angka rekomendasi PAK Bapak Ibu secara online ya. Jadi kami tidak menerima lagi ininya. Hard copy-nya nanti yang sudah Bapak Ibu ini baru Bapak Ibu kumpulkan pada saat kita pleno tanggal 26. Begitu saja Bapak Ibu untuk pengisian rekomendasi PAK. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Baik. Bu, izin tanya Bu. Izin tanya Bu. Siapa dulu nih? Saya Bu. Lanjut. Ya. Lanjut ya Bu ya. Untuk pengisian masa penilaian, misalnya tahun 2019 gitu ya Bu ya. Apakah kita mencantumkan nilai PAK yang lama Bu? Untuk menilai PAK yang lama itu dicantumkan di mana Bu? Penilaian PAK lama, Ibu Ya. tidak perlu mencantumkannya. Karena Tidak perlu ya, dimasukkan jadi di database kami. Jadi cukup nilai yang pada saat masa penilaian saat itu. Ya. Penilaiannya. Ya. Kemudian kalau yang lewat, misalnya 2017 berarti kosong Bu ya? 17 Ya. kosong, 18 kosong, berikut-berikut gitu ya Bu ya? Ya, kalau dia mulai dari TMT-nya misalnya 1 April 2019, maka Ibu mengisinya mulainya dari 2019, 20, 21, 22. Ya. Berarti yang itu kosong ya Bu ya? Ya. Ya. Terima kasih. Itu aja Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bu Diana. Ya. Silakan Mas Yang Pras. untuk yang Google Form yang tadi yang pertama itu, yang untuk pendidikan, pelayanan pendidikan dan pelatihan fungsional dan pelatihan prajabatan. Itu untuk kalau pendidikan, kalau yang bersangkutan tidak kuliah, berarti kan nilainya sama semua. Misalnya kalau pendidikan 60, 60, 60. Sama dengan pendidikan pelatihan, ijazahnya 1,5, tahun ini, tahun depan 1,5, berikut 1,5 gitu terus kan? Pendidikan yang terakhir itu yang diisi, yang ya, yang tetap ditampilkan. Yang sesuai dengan SK-nya. Misalnya dia AMDKEP, maka pendidikan yang diakuinya adalah yang ini. Tetapi yang di form set tahun-tahun nggak usah diisi ya. Oh iya. Ya, di tahun-tahun itu hanya ketika dia menambah pendidikannya. Iya. Ini mau tanya satu lagi, tapi di luar form bisa enggak? Ya, Pak Pras, gimana? Nah, ya terkait kawan-kawan kami ini, Bu, yang belum penyelesaian ijazah dari SPK ke D3. Nah, ini gimana? Padahal dia harus UKOM. Apakah dia harus membuat DUPAK atau tidak? Terima kasih, Bu. Karena masih ada beberapa yang masih SPK ini. Kalau yang dia belum menyesuaikan, karena sesuai dengan ini adalah pengakuannya adalah D3, maka dia harus diusulkan untuk peningkatan pendidikan pada saat ini. Ya, terus dilihat apakah dia itu lihat ya, misalnya dia itu masih 2A. Kalau jenjang pendidikan D3 adalah 2C, maka yang bersangkutan mengikuti ujian dinas. Ya. Kalau misalnya dia itu sudah di pangkatannya yang sudah misalnya udah lewat dari 2C yang sudah diplotkan, misalnya kalau orang D3 itu kan 2C. Dia ini udah 2D kan? Maka dia ditingkatkan pendidikannya. Kalau dia ada angka kredit, maka dia tetap membuat membuat DUPAK-nya, tapi dia mengikuti peningkatan pendidikan. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada sama sekali angka kreditnya, maka ketika dia di bawah 2C, maka dia ikut ujian dinas. Ujian dinas itu ada waktunya, tidak bisa saat ini. Itu BKN yang ini, yang untuk ujian dinas sudah selesai ya, sudah lewat.
Jadi Udah, harus tahun udah depan lagi. Jadi saya minta bantu sama Bapak Ibu yang ikut dalam profesi, tetap ini ya, maksudnya segeralah menyelesaikan semua ini, karena setelah ini kami tidak menerima lagi penilaian dupaknya. Sehingga kalau misalnya pada saat ini adalah momen yang paling sangat krusial ya bagi saya, maksudnya ketika misalnya Bapak Ibu tidak sampai berita ini ke mereka, maka sampai disitulah jenjang karir mereka. Ya, karena sekarang sudah dengan jenjang karir, dengan ABK, jadi kan orang selalu akan berlomba-lomba siapa yang akan mengisi lowongan itu. Jadi mohon disampaikan, kalau nanti hal-hal yang tidak jelas, Bapak Ibu tim penilai silahkan datang ke kami, kita sama-sama berkonsultasi ke BPKSDM. Jadi kami sendiri pun tidak bisa menjawab juga ya, karena ya itu tadi saya katakan, regulasi ini sangat banyak, regulasi ini berubah cepat, kadang-kadang narasumbernya juga beda-beda, kadang-kadang kita harus bolak-balik. Tapi saya mohon Bapak Ibu kita sama-sama sepakat, sama-sama bersemangat lah ya untuk tugas yang kita emban ini. Itu ya Pak Pras. Iya Bu, oke, makasih Bu. Kayak yang kemarin kayaknya kami harus konsulkan ya Bu Dianto nanti. Setelah ini nanti kami akan konsulkan ke sana dulu apa langkah yang itu. Silahkan Bapak Ibu diidentifikasi teman-temannya supaya bisa kami arahkan. Maksudnya kalau udah ketemu sama kasusnya seperti ini, kita konsulkan apa yang menjadi tindak lanjut berikutnya, kan kita sama-sama lah menyelesaikan. Kita cari solusinya sama-sama ya Bapak Ibu. Begitu Pak. Ada lagi? Iya Bu, makasih. Tidak ada yang bertanya Bu. Ya. Yang bukti rekomendasi itu apakah masih pakai rekomendasi pak yang lama Bu? Rekomendasinya tetap dibuat Ibu, silahkan diupload. Maksud saya kalau Bapak Ibu agak sulit, harus tanda tangannya basah, harus ketemu sama, silahkan bubuhkan scan saja. Kami menerima semua itu, dokumen itu, kami sudah menganggapnya rekomendasi itu sah. Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada masukan? Ada ini? Izin Bu, izin. Ya. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan, ini kan memang di luar konteks, tapi itu memang sangat penting terkait jangan sampai nanti teman-teman berharap bahwasanya di tahun 2023 ini mereka bisa naik pangkat. Jadi supaya nanti diinformasikan, nanti kan ada kadang-kadang mereka udah menyiapkan termasuk pak sampai 2022 Desember, kemudian dari itu mereka kan juga kepingin mau naik pangkat periode November. Jadi nanti kami juga tidak banyak pertanyaan dari anggota apakah memang bisa naik atau tidak. Kami berkaitan dengan formulir yang SKP yang terbaru dari per BKN. Itu aja Bu. Izin menyampaikan. Mohon petunjuknya Bu. Terima kasih. Baik Pak Eka. Gini Bapak Eka, jadi yang menentukan naik pangkatnya itu bukan pejabat fungsionalnya ya. Kita itu akan pleno tanggal 26 ya Bapak Ibu. Setelah tanggal 26 siapa-siapa yang bisa diperkenankan naik pangkat itu kami umumkan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu pejabat fungsional yang menentukan dia yang naik pangkat, karena yang merekomendasikan naik pangkat adalah Bapak Ibu tim penilai. Dan kelengkapan berkasnya adalah para verifikator kepegawaian. Jadi kepegawaian itu ada dari Dinas Kesehatan, ada dari BKPSDM, dan dari BKN. Jadi mereka harus mengikuti alurnya. Jadi tidak bisa, ya saya harus naik pangkat di Oktober. Mohon maaf Bapak Ibu, semuanya itu ada prosesnya. Silahkan mengikuti alurnya, silahkan selalu kami selalu Bapak Ibu. Informasi bahkan kami memperpanjang masa penilaian dupak penerimaan berkas itu sampai pada 15 Juni. Jadi kami
mengevaluasi setiap waktu apa yang menjadi kekurangan para tim sekretariat kami untuk bisa menyampaikan proses ini. Tapi ketika sudah lewat, tentu regulasi harus dipatuhi. Jadi tidak ada namanya toleransi setelah regulasi itu kita buat sampai 2 kali. Gitu ya Pak Eka ya. Halo Pak Eka, putus kayaknya ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Ya, saya mohon juga Bapak Ibu, karena kami ada mengevaluasi untuk UKOM. Jadi Bapak Ibu mohon diberikan penjelasan kepada semua anggota PNS-nya bahwa tidak bisa para pejabat fungsional itu maksudnya menyatakan dirinya UKOM. Jadi Bapak Ibu silahkan diberikan pengertian bahwa UKOM itu harus melewati penilaian dari tim angkat kredit. Di dinas ini sub yang membidanginya itu ada 2. Jadi kalau kami lebih fokus pada penilaian angka kredit, di bagian SDK itu pada UKOM. Jadi jangan disangkut-sangkut pautkan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya teman-teman fungsional itu harus menyelesaikan dupaknya penilaian angka kreditnya. Setelah direkomendasikan oleh tim penilai angka kredit, baru boleh mendaftarkan diri ke mengikuti uji kompetensi. Bukan UKOM dulu baru minta penilaian angka kredit, supaya itu disampaikan ya Bapak Ibu, supaya terutama yang harus ke provinsi. Tapi kalau yang di kabupaten kami sudah membuat kesepakatan antara kami di bagian kepegawaian dan SDK bahwa kami membuatkan rekomendasi berita acara sesuai dengan rekomendasinya tim penilai baru boleh mengikuti UKOM yang di kabupaten ya. Jadi yang di luar yang di kabupaten saya mohon kepada Bapak Ibu menjelaskan kepada pejabat fungsionalnya bahwa pejabat fungsionalnya bukan yang menentukan dia bisa naik pangkat, bukan juga dia yang menentukan UKOM ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk kedepannya nanti yang menentukannya adalah SKP atasannya dan ABK-nya. Jadi tidak bisa misalnya dia harus mengotot harus UKOM, terus dia harus naik jabatan ketika anjap ABK-nya tidak ada. Ya, itu mohon yang disampaikan ke semua pejabat fungsional ya, Bapak Ibu ya. Izin Bu, tanya lagi Bu. Ya. Ya, berkaitan dengan UKOM tadi itu Bu. UKOM itu, syarat dari UKOM itu, apakah nilai angka kreditnya harus cukup? Misal, dari 3A ke 3B harus 200. Dari 2D ke 3A harus pas 100. Nah, kalau setahu saya kemarin, pada saat kita Zoom sama provinsi itu, yang bersangkutan boleh ikut UKOM dengan tidak mencapai nilai maksimal, tapi tidak untuk naik pangkat, cuma UKOM dulu. Diharapkan pada saat dia nanti akan naik pangkat, nilainya sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ketapang ini kan ada 2 nih, teman ini yang kemarin ambil D4 profesi itu, kan tidak bisa ngurus pangkat, Mas, harus ngambil profesi nesnya. Jadi itu PAK-nya masih berkelanjutan ya, dari PAK D4-nya sampai nanti dia selesai di Desember 2022. Itu aja Bu, makasih Bu. Karena uji kompetensi itu dilakukan biasanya kan 1 tahun sekali ya Bapak Ibu, dan mohon dipahami bahwa sertifikat uji kompetensinya itu berlaku di 2 tahun. Secara regulasi di Permenpan masing-masing para Bapak Ibu semua, sebenarnya ada keterangan di uraian tugas bahwa yang bisa mengikuti uji kompetensi itu adalah yang sudah memenuhi angka kreditnya. Tapi kita waktu itu di tahun kemarin kita kan membuat kebijakan bahwa karena penyelenggaraan UKOM itu terbatas, maka kita memperkenankan dia 1 tahun ketika tim penilainya yakin. Makanya kuncinya adalah di tim penilai angka kredit para bapak-bapak ibu semua ini. Jadi ketika bapak ibu semua yakin bahwa pejabat fungsionalnya itu tahun depan itu bisa untuk
dia memenuhi angka kreditnya, silahkan direkomendasikan. Tetapi Bapak Ibu ketika tidak yakin, jangan direkomendasikan. Jadi kuncinya adalah di tangan Bapak Ibu semua, apakah pejabat fungsional tersebut bisa mengikuti uji kompetensi. Yang pasti silahkan mempertimbangkan bagaimana dia mengumpulkan angka kreditnya dan apakah sertifikat itu pada saat dia akan melakukan naik jabatan ataupun alih kategori ataupun dia mau naik pangkat itu bisa digunakan, itu saja. Jadi ketika direkomendasikan misalnya awal-awal ternyata nanti sertifikatnya juga tidak bisa dipakai, kan kasihan kepada mereka ya. Itu yang ini. Terus yang misalnya tadi yang D4. Selagi dia masih belum secara jabatan fungsionalnya itu belum diakui, maka dia masih mengikuti kategori keterampilan Pak Pras. Jadi dia tetap aja silahkan mau naik pangkat, mau naik jabatan di kategorinya keterampilan. Ketika dia nanti misalnya sudah profesi, barulah kita alih kategori. Jadi jangan juga ditunda, misalnya dia udah masanya untuk bisa naik pangkat atau naik jabatan, cuma kategorinya kategori keterampilan. Itu ya. Nah, berarti kalau yang bersangkutan yang di 4 ini, kemarin sudah bikin PAK sampai di tahun 2021. Karena pada saat itu yang bersangkutan selesai di 4, berkas sudah masuk PKPSDM, ternyata ditolak. Karena yang bersangkutan belum profesi. Izin Pak Pras, ini dia nih dari SPK apa dari D3 ya? Dia dari SPK, belum bisa. di 4. Izin Pak Pras, kalau dari SPK dia ke D4 memang belum bisa, ya, karena aturannya dari Bapak itu dari para jabatan fungsional perawat itu kan yang diakui adalah D3, dia nggak punya ijazah D3 kan, nah, maka dia masih mengikuti yang dari SPK itu. Silahkan ditunggu sampai dia profesi karena kan nggak bisa kalau misalnya terlalu lama nanti kan mungkin diberhenti. Ini saya izin ya, kayaknya ada Pak David ini. Izin Pak, selamat datang Pak David. Iya Bu. Izin Pak. Pak David ini kan Bapak yang membidangi bagian untuk pengalihan jabatan ya Pak. Jadi kalau misalnya yang seperti ini terlalu lama itu, apakah dia dikembalikan dulu ke jabatan pelaksana atau tetap dia dihitung ke ini Pak, ke jabatan fungsional ya Pak? Ini sekalian nih Pak Pras ada Pak David ini. Baik Ibu Diana dan kawan-kawan, sebenarnya yang paling menguasai sebenarnya teman-teman dari Dinas Kesehatan sebenarnya. Nah kalau ada Jafung yang mau naik jenjang tapi formasinya belum tersedia, kan dia di Permenpan itu kan harus ada angka kredit pemeliharaan tiap tahun sampai ada dapat peluang untuk naik. Tidak ada disebutkan bahwa dia ke pelaksana, meskipun kemarin kami ada menemukan 1 orang, tidak tahu, saya kira meraju itu orangnya radiografer di Puskesmas Kendawangan, mengundurkan diri dari jabatan fungsional, meminta untuk jadi pelaksana. Nah, dengan melampirkan surat itu menunjukkan bahwa di sana alat tidak ada, rusak dan seterusnya lah. Yang tersedia hanya USB aja. Jadi kami lihat di situ yang memberikan rekom ada juga dari Dinas Kesehatan selain dari kampusnya. Memang sih kalau saya lihat di situ bukan Pak Sekretaris, bukan Ibu Kasubag Umum, bukan juga PLT Kadiskes. Tapi karena udah ada surat resmi ya, dan itu ada permintaan dari yang bersangkutan, artinya yang bersangkutan paham dengan konsekuensinya ketika mundur dari fungsional ke pelaksana, ada hak keuangan yang hilang, mulai dari tunjangan fungsional sampai ke TPP yang kelas jabatannya turun. Kurang lebih gitu Bu Diana. Saya tidak menyimak juga apa yang tadi disampaikan kawan-kawan karena baru mendarat ya tadi. Ini yang dimaksud dari Pak Pras ini gini Pak David, yang bersangkutan ini udah perawat Pak, cuma dia tuh SPK Pak. Dia udah jabatan fungsional perawat, cuma saat ini perawat ini mengakui jabatan fungsionalnya di atas D3.
Sedangkan mereka itu kemarin itu mengambil pendidikannya tuh D4 itu belum diakui, Pak. Dia harus mengambil profesi. Nah, itu yang jadi persoalan. Kemarin sih kita mintanya itu dia segera menyelesaikan profesinya sih, Pak. Kalau ketentuan yang demikian sesuai itulah Ibu. Ya. Jadi kita tunggu sampai selesai profesi dulu ya, Pak ya. Iya. Ya, baik. Gini Bu dan Pak David, maksud saya, yang bersangkutan itu kan dari SPK itu kan sudah ada angka kredit itu, sudah fungsional ya. Nah, jadi ini dupaknya apakah bisa dilanjut lagi sampai Desember 2022? Dia tidak bisa penyesuaian sampai dia selesai pendidikannya S1, gitu Bu. Oh ya, izin Pak David, tetap dilanjutkan Pak Pras sampai tahun 2022 ya, dupaknya ya. Nanti Ya, baru kita lihat. intinya itu. Ya. Ya, siap. Makasih Bu. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Terus ada lagi Bu? Ya. Ada apa ya? Jadi ini Bu, di pak lama. Ya. Di pak lama itu kadang ada yang tidak tercantumkan nilai ijazahnya. Nah, itu gimana Bu? Apakah di pak baru ini kita cantumkan dengan nilai ijazah 1,5? Itu yang khusus D3. Karena saya ada lihat beberapa teman itu pak lamanya ijazahnya itu tidak dicantumkan yang nilai 1,5 itu. Nilai Nah, prajab itu maksudnya. apa? Kan? Prajab Prajab, apa prajab. ijazah Mas? Prajab. Prajab 1,5. Oh iya. Aku ada satu. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua lagi Bu. Pengembangan Untuk- profesi Pak. Ya, untuk profesi S1 sekarang itu kan boleh menambahkan nilai menjadi 150 poin. Kalau yang pak lama yang bersangkutan nilainya masih 100, nanti di pak baru ini kami rekomendasikan kami tambah 50, bisa kan? Sesuai yang kemarin bisa di akhir saja ya Pak Pras, tapi tetap dimasukkan nanti profesinya ya. Iya, iya. Ijazahnya dengan itunya dimasukkan. Pakai Oh, iya. legalisir cap basah. Oke Bu, makasih Bu. Nyambung yang dari Pak Pras tadi Bu. Iya. Ya, kasusnya juga sama, cuman ini di pengembangan profesi Bu. Baik. Kan untuk golongan 3C sudah Ya. 4 ya Bu ya, kalau nggak salah harus ada pengembangan profesi. 3B ke 3C. Iya. Nah, sementara dia ini mau ke 3D. Udah mau nih ke 3D, tetapi di pengembangan profesi 3C-nya itu kosong, Bu. Apakah untuk yang 3D ini kita minta ke mereka untuk melengkapi pengembangan profesinya, Bu? Silahkan dimasukkan ini ya, penambahannya di 4 poin. Oh iya, oke. Berarti tetap di 4 Di poin terakhir, itu. ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Itu lagi ya. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya, untuk itu sementara saya jelas Bu. Nanti kalau belum jelas kami tanya lagi ke dinas. Yang Terus lain? yang ini Bu, kami minta bantuan advokasi dari Ibu Diana selaku Kasubag Kepegawaian untuk teman-teman kami yang masih SPK ini, Ya. yang mungkin dia belum dapat informasi untuk penyusunan ijazah, untuk pembuatan pak sampai tahun 2022 ini, untuk dibantu. Dan juga mereka. Ya, kami tetap ini ya Pak Pras, maksudnya kami sangat ini. Saya sudah menyampaikan ke grupnya Kepala Puskesmas. Di sini kan ada Bu Kapus juga ya Bu. Sudah saya sampaikan juga di grup KTU, Pak Pras juga sudah itu. Saya tidak tahu juga ya, karena database kita ini memang inilah makanya saya juga secara pribadi juga kan kemarin mau ketemu sama Pak David nih, minta database-nya bisa ditarik nggak dari BPKSDM, karena
kami sendiri itu database kita saja untuk DUK itu memang menjadi prioritas kami di tahun ini untuk menyelesaikan data pegawai. Jadi kami sendiri itu sebenarnya jujur sekali ya sangat belum ini, maksudnya siapa-siapa sih yang belum ini. Kami minta informasi ke para kapus dan KTU itu mereka tidak juga menyampaikan gitu. Apakah tidak menyampaikan atau memang hanya segitu? Saya makanya semua apa ya namanya grup, saya termasuk kepada tim sekretariat tim penilai angka kredit ini kan saya sangat, maksudnya para Bapak Ibu tim penilai ini adalah merupakan para pengurus-pengurus OP. Jadi saya rasanya lebih ini sama tim penilai angka kredit ya. Maksudnya mohon disampaikan ke semua anggota itu siapa-siapa yang ini, dan kami membuka apa namanya, silahkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami siapa-siapa orang yang masih belum bisa belum barangnya nyampe ke kami sangat terbuka. Nanti kami yang akan menindaklanjutinya ke para kapus sama kasubag. Seperti kayak kemarin yang terlambat itu masih dari Sandai. Jadi ada 3 perawat itu yang kemarin ini ya, yang tertunda ya, batal itu masih sampai saat ini masih belum menyampaikan berkasnya ke kami. Jadi baru kemarin, saya juga kemarin sedang cuti, jadi baru kemarin saya bertanya dengan tim sekretariat itu masih ada 3 perawat yang belum mengembalikan ya, Bapak Ibu tim penilai perawat. Saya sudah komunikasi ke kapus sama kasubagnya, silahkan dibantu, silahkan juga berkomunikasi dengan tim penilai. Jadi saya juga mohon kepada para tim penilai juga membantu mereka. Jadi seperti inilah, saya juga masih nyari informasi siapa yang masih tertinggal ya, karena kita harus menyelesaikan di tahun 2022 ini. Jadi saya minta tolong juga nih pada Pak Eka sama Pak Pras ya, Bu Utin, karena kayaknya yang masih banyak ini perawat ya. Kalau yang lain-lain? Iya, Bu. Iya kayaknya. Yang Kesling sudah selesai ya Mbak Mami? Kesling sudah ya, yang mau perpindahan jabatan itu udah selesai kayaknya kemarin. Saya ada beberapa ke puskesmas. Perawat ini yang saya masih belum, maksudnya kan ramai ya, jadi agak sulit juga. Nanti mohon diinformasikan ya, Pak Pras, Bu Tin. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Dibantu saja, silahkan memberitahu ke kami siapa-siapa yang anggotanya belum tersisir ya. Kalau yang pranata laboratorium udah selesai kan Bu Sri? Yang terakhir. Ibu Wahidah udah selesai? Sudah Bu, Sudah selesai ya? Maksudnya masalahnya udah selesai kan? tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang lagi Bu, baru Tapi masukkan. semua anggota yang pranata lab yang maksudnya yang sampai 10 tahun, berapa tahun tuh udah disisir ya? Maksudnya teman-teman mohon diinformasi. Sudah Bu, sudah. Udah ya. Sudah Kalau keluar. terapi gigis dan mulut Bu Hilda? Sudah selesai kayaknya ya, kemarin yang balai. Oh, ketinggalan. Halo Bu Hilda, yang terapis gigi dan mulut masih ada yang belum disesuaikan pendidikannya, anggotanya? Halo? Ada Mbak Apridita, Mbak Dita? Ya Ibu. Saya mohon konfirmasi untuk terapis gigi dan mulut, apakah semua PNS-nya sudah disampaikan karena kita terakhir nih ya Mbak untuk penilaian DUPAP, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi dan yang bermasalah, maksud saya yang misalnya yang udah banyak berapa tahun, kemudian belum disesuaikan pendidikannya, kemarin kan ada RPL, sudah disampaikan semua. Sudah Ibu, sudah disampaikan semua. Yang di balai juga sudah dalam proses Ibu. Udah selesai kan? Maksudnya udah SK-nya udah keluar kan? Sudah atau Ibu. masih dalam proses? Udah ya? Udah. Sudah Ibu. Ya. Fisioterapis nih Mbak Mekar, Mbak Retno, ada masalah nggak di ini? Di teman-teman jabatan fungsional terapis? Ini baru proses, yang masuk kan baru 2, jadi yang 4 masih dalam proses, Bu. Tapi semua sudah Iya, nanti disisir segera ya Mbak menyusul. Mbak Iya, Kak, Bu. Retno ya?
Udah ya? Sudah Ampun, disisir iya. semua ya? Sudah disampaikan ya? Baik, baik. Iya. Apoteker? Ibu Agustina? Iya, Bu. Yang apoteker udah semua kan? Sudah disampaikan? Udah nggak ada yang ketinggalan lagi? Apoteker sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Siapa lagi nih? Yang dokter? Dokter? Dokter Willy? Dokter Tere? Sudah disampaikan Bu di grup. Udah semua ya dok? Sama yang dokter-dokter spesialis juga sama ya dok? Ya, udah mereka kan masuk ke grup. Kemarin udah kita sampaikan melalui ketua ID, sudah disampaikan ke grup. Sudah ya dok ya? Nggak ada yang bermasalah lagi ya? Dokter Joko juga kemarin kayaknya sudah, Dokter Joko sudah ada apa turunan ininya ya, penyesuaian pendidikannya sudah, kemarin beliau sudah nyampaikan, tinggal mungkin kalau sudah keluar peningkatan pendidikannya baru diusulin ke kenaikan pangkatnya. Nah, ini yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan pendidikan dari dokter. Dok, kurang jelas dok. Dan ke dokter spesialis. Kedengaran begitu? Yang ingin kami tanyakan Bu. Ada dokter Eva tadi tuh. Halo. Dok, izin kurang jelas. Ibu kedengaran suara saya? Iya, dok. Kedengaran. Yang ingin kami tanyakan mengenai penyesuaian pendidikan dari dokter umum ke dokter spesialis, itu seperti apa prosesnya? Karena nanti kan berkaitan dengan kalau misalnya di rekomendasi itu kan kami lihat ada pendidikan terakhir, dan terkadang itu nama dokternya itu di SK fungsionalnya masih tertera nama dokter tanpa gelar gitu loh Bu. Itu seperti apa ya Bu prosesnya? Terima kasih Bu. Dokter, kalau para dokternya ingin peningkatan ke spesialisnya kan ada tiga ya, ada tiga. Misalnya dia bisa naik pangkat, naik jabatan sekalian dengan penyesuaian gelarnya. Ada yang terbaru ini kayaknya BKN mau peningkatan pendidikan dulu. Jadi kalau peningkatan pendidikan kan artinya dia tetap memberkasi sama PAK-nya sama dok, tetap dia membuat PAK. Cuma nanti karena dokter spesialis di Kepmenpannya dokter ini kan dokter spesialis tetap dihitung dokter umum ya, tetap 150 ya, kecuali dia dokter. Maka dia di penambahan ininya tidak ada ditambah angka kredit ya dok. Kalau kami kan misalnya dari S1 ke S2-nya ditambah 50. Tapi kalau dokter spesialis ini tidak. Jadi dia tidak ditambahkan, tetapi di angka kredit yang diperhitungkan itu yang ditulis dok. Pendidikan yang diperhitungkan yang di bagian Google Form atas tadi, misalnya dia adalah dokter spesialis apa, dokter spesialis paru kah, dokter spesialis patologi kah apa gitu, ditulis di situ dok. Tapi pada PAK-nya itu pendidikannya tidak ditambah. Nanti persyaratan dia tinggal menambahkan yang ijazahnya, kemudian tugas belajar ya dok ya, tugas belajarnya, pangkalan diktinya itu tinggal ditambahkan di situ. Sebenarnya dia bisa pada saat naik pangkat, bisa saja kapan saja ketika dia hanya misalnya dia belum masa kenaikan pangkat, tapi dia udah keburu selesai spesialisnya, maka dia diurus sebagai untuk peningkatan pendidikannya saja dok. Dia bisa bersama-sama dengan kenaikan pangkat, atau kalau misalnya dia belum masanya naik pangkat, dia bisa juga mencantumkan gelarnya itu pada waktu-waktu kapan saja dia bisa mencantumkan gelarnya. Tidak pakai periode kalau yang itu. Tapi kalau misalnya dia mau pada saat kepangkatan, maka dia hanya pada periode di Oktober sama April. Itu dok. Cukup jelas nggak dok? Nanti kalau misalnya ini mau diselesaikan di Kampil. Soalnya kemarin ada yang bertanya Bu, ini masalah pendidikan saya gimana? Saya mau ditulis dokter spesialis atau dokter umum gitu.
Jadi kami pun bingung apakah kami perlu penyesuaian ijazah gitu. Ada yang bertanya pada saat periode yang kemarin. Yang ini, kalau misalnya dia belum dimasukkan dok. Dia mau diuruskan yang periode ini kan dok? Yang kalau periode ini kan ada beberapa dokter ya, sebelumnya ada dokter umum terus sebelum dia naik pangkat dia udah jadi dokter spesialis. Tapi di SK belum dicantumkan spesialisnya gitu kan dok? Di SK-nya belum. Oh, jadi ya. perhitungan yang mana yang kita harus masukkan? Perhitungan, sedangkan pekerjaan dia yang sudah dia lakukan adalah dokter spesialis kan Bu? Ketika dia belum, kalau BKN ketika dia belum diakui gelarnya, tetap dia dokter umum. Maka dia segera dicantumkan gelarnya untuk perhitungan angka kredit ya dok. Apakah harus ngurus penyesuaian ijazah itu Bu? Peningkatan pendidikan itu dulu atau gimana ya Bu? Saya kurang paham. Iya, harus diurus penyesuaian. Dokter siapa dok? Kalau dokter Joko kemarin kan langsung kan, karena dia dokter umumnya dia tinggal keluar pencantuman gelar. Sudah. Ya, kalau dokter Joko. Terus ada dokter Astri dengan dokter Simon kan dia juga kan dari dulunya kan adalah dokter Astrid sudah diakui dok. Sudah. Dia sudah ada SK peningkatan gelarnya. Coba minta aja. Jadi di PAK yang lamanya itu sudah kami buatkan perhitungannya. Jadi ketika dupak yang terakhir ini dia sudah spesialis. Dia terhitung kapan ya? Desember ya? Tahun kemarin. Kalau Dokter Simon belum. Dokter Simon belum ya. Dokter Simon sudah dalam proses dia memasukkan pencantuman gelar, tinggal menunggu ininya sama lebih dulu Dokter Joko ketimbang Dokter Simon. Berarti untuk PAK-nya dia masukkan untuk yang mana Bu? Pekerjaan yang mana? Spesialisnya dokter ketika dia belum mencantumkan gelar, kan angka kreditnya tetap dihitung dong. Kalau dia mengerjakan spesialis juga tetap dihitung toh? Ada angka kredit yang pakai jabatan ya? Saya lihat di Kemenpan dokter, itu tidak ada namanya dokter kayak kami, misalnya keterampilan mengerjakan kategori keahlian itu kan 50% ya. Tapi kalau dokter ini tidak dok. Saya lihat itu dia pakai jabatan. Tidak ada pembedaan antara dokter umum dan dokter spesialis. Jadi ketika dia mengerjakan spesialis, tetap dihitung angka kreditnya yang sama. Di Kemenpannya dokter tidak ada pembunyian antara umum dan spesialis. Maksudnya kalau ini nggak boleh dikerjakan ini loh gitu. Dia kan hanya misalnya orang ahli pertama mengerjakan yang muda itu 80%, tapi tidak ada di situ ditulis di Kemenpannya dokter itu, dokter umum tidak boleh mengerjakan pekerjaan spesialis, tidak ada. Terasa saya sih dokter, coba sama itu. Kalau saya baca Kemenpannya ya dok. Jadi ketika beliau itu mengerjakan pekerjaan spesialis, itu tetap dihitung angka kreditnya dok. Tapi yang paling penting, segeralah beliau-beliau itu mencantumkan gelarnya. Jadi biar legal saja sih dokter. Nanti sama-sama lah dokter kita diskusikan lagi ya. Kalau ini saya tidak membaca tidak ketemu sama misalnya dokter umum itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan spesialis di situ di Kemenpannya. Tapi nggak tahu lagi lah kode etik dokter, saya kan orang, maksudnya kami dari sekretariat yang membacanya ya. Tapi apakah ada aturan di dalam profesinya dokter itu yang nggak boleh, kami juga belum tahu. Tapi kalau setahu saya di situ hanya menghitung kalau ini dikerjakan oleh itu. Kalau misalnya 2 tingkat ke atas, angka kreditnya dihitung berapa. Gimana dokter? Baik Bu, nanti kita belajar ya, lagi. Kita sharing lagi ya dok. Kami terbuka dokter kalau misalnya mau konsultasi. Ya, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Maaf Bu Diana namanya. Kak Julpa ya, silakan. Ya.
Ini masalah bidan Cica ini. Kan kemarin kami pun sudah pernah konsultasi sama Bu Diana kan, masalah pembuatan dupak ya ini kan dimulai dari SK dia kan terakhir 2014, tapi yang dibikinkan dupaknya itu dari tahun 2018 saja. Dihitung dari angka kreditnya, angka kredit yang paling minimal, angka kredit dia ini kan membutuhkan 20 angka kredit. Dari tahun 2018 sampai 2022, angka kreditnya cukup. Sedangkan dia ini masih pendidikannya kan D1. Belum ada penyesuaian ijazah juga. Jadi nanti di rekomendasi kami terakhir itu bunyinya gimana, Bu Diana? Direkomendasikan untuk peningkatan pendidikan dulu, Bu. Setelah itu baru dia diusulkan kenaikan pangkat. Jadi dia diurus dulu peningkatan pendidikannya. Ketika pendidikannya sudah diakui D3, maka barulah kita usulin untuk kenaikan pangkat. Jadi ketika peningkatan ini kan silahkan membuat PAK-nya, ya. Tapi yang ke bawahnya itu yang di 2014 sampai 2017 silahkan dikasih nilai sedikit saja, Bu. Jangan sampai 2 kali kepangkatan. Maksudnya misalnya dia sekarang 2C, jangan sampai melampaui dari yang 100 nilainya ya. Sampai misalnya nilainya 98, 97 gitu. Tapi kalau bisa sih di atas 8, jangan. Kalau ditambahin 35 aja udah lebih ya. Iya. 35 kan. Udah lebih 15. Aduh gimana? Gimana Bu Diana? Ini bandelnya para teman-teman kita ya. Ini momen yang paling bagus nih. Selesaikan tuh. Dikasih 0,00 berapa gitu Kak. Silahkan. Ya. Yang penting kan 35. Iya. Jadi dia hanya boleh sampai 98. Diatur aja sama penilainya. Ya, makasih Bu Diana. Iya, kalau yang udah lama-lama. Iya. Makasih Kak. Semangat Kak. Iya. Ayo, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mau bertanya Bu? Ya. Dari apoteker Bu. Baik. Ada 2 apoteker yang TMT PNS-nya CPNS-nya 1 Februari 2019 dan Japung fungsionalnya keluar di Maret 2020. Dua-duanya ini bekerjanya di RSUD Bu. Jadi dinilai PAK-nya itu, PAK pertamanya itu nilai pendidikannya 100 dan nilai pendidikan dan pelatihannya 1,5, berarti total 101,5. Itu nilai PAK-nya tidak sesuai dengan yang di Permenpan Bu. Harusnya 150 dan 2, jadi 152. Itu gimana Ibu untuk PAK selanjutnya? Harusnya 150 ya. 150 harusnya. Ininya Bu Yeyen dia pengangkatannya itu 3B bukan? Pengangkatan di 3B. Tapi PAK-nya itu 101,5 ya, 101,5. Di SK pengangkatan pertamanya juga 101,5. Kalau di SK 152. Di SK pengangkatan pertama. Coba dicek. Iya, 152. Hanya yang di PAK-nya aja yang beda. Yang tanda tangan PAK terakhir siapa? Pejabatnya? Kepala Dinas Pak Kadis lama? Oke. Ya, PAK lamanya dirubah saja Bu. Nanti PAK lamanya silahkan diberikan ke kami akan merubah PAK-nya. Jadi Ibu tetap nilainya dari 152 ya Bu, sesuai dengan SK. Sesuai Permenpan ya? Iya, sesuai SK. Iya. Oke, baik Bu. Makasih. Yang lamanya dikasih ke kami ya Bu, biar dibetulin. Iya. Mungkin dia udah ada yang dibetulin kali atau gimana ya? Kok bisa maksudnya dia di PAK mungkin ada yang PAK barunya ya? Kok bisa 152? Nggak mungkin di bagiannya Pak David ini ngasihkan 101,5 loh. Aja Bu. Ya? Mas ada 1 PAK aja.
101,5 itu. Coba dicekkan lagi ke bagian kepegawaian rumah sakit. Saya rasa tidak mungkin di bagiannya Pak David itu akan memberikan 152 tanpa ada dasar paknya. Mungkin ada pak yang itu. Coba dicek dulu ya Bu ya. Minta yang bersangkutannya cek ke bagian TU-nya rumah sakit. Iya. Makasih Bu. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya Bu, dari penyuluh Bu. Ya, ini para itu ya penyuluh kesehatan ini banyak Iya. peminatnya ya Bu. Jadi Iya, mau Bu. berpindah ke penyuluh. Banyak yang mau berpindah jabatan ini Ibu. Ini kan hampir rata-rata ada yang pergi UKOM ke Pontianak. Cuma memang mereka dari perawat belum ada nilai PAK ya Bu ya. Jadi itu gimana ya Bu? Ini sebenarnya kalau perpindahan ini ada Pak David nih. Bagaimana perpindahan ya? Kalau misalnya dia dari jabatan perawat ke ini, setahu saya harus diberhentikan dulu perawatnya, baru dia bisa dipindahkan ke penyuluh. Penyuluh. Nah, coba ini Dede, kita izin tanya langsung ke Pak David aja nih. Izin Boleh, Pak David. boleh. Izin Pak David. Halo Pak David. Sekalian juga ini Bu, banyak kepala puskesmas yang belum nyerahin buka ke kita Bu. Gimana ya Bu solusinya Bu? Kurang jelas Bu Novi, ini lagi di Pontianak ya? Iya lagi UKOM Bu, mohon maaf. Ini ada beberapa puskesmas, kepala puskesmas yang belum nyerahin bupaknya Bu ke kita sampai hari ini. Gimana ya Bu? Makanya perpindahan yang antar jabatan ini, setahu saya dia harus diberhentikan dulu ke ini, baru bisa dipindahkan ke penyuluh. Saya kurang paham dengan maksudnya nanti apakah di BPKSDM ini akan seperti itu kalau ininya ya perpindahan yang misalnya antar jabatan ini gitu. Apakah dia dihitung tetap dari nolnya atau dia sejajar? Oh iya Bu. Semoga dapat pencerahan ya Bu ya ini ya. Ini aja Bu Novi, tetap kami tidak bisa menunggu karena kami sudah memperpanjang masa penerimaan berkas ya sampai 15 Juni. Jadi kalau setelah 15 Juni tidak ada arah yang mereka ini ya itu kan menjadi konsekuensi ya. Karena kan tadi perpindahan jabatan itu tidak serta-merta bisa langsung perpindahan. Itu yang dipahami oleh Bapak Ibu semua. Perpindahan jabatan pasti hubungannya dengan lowongan, dengan ABK-nya yang disusun. Nanti kan kalau lowongan kan BPKSDM yang mengeluarkan lowongannya kan. Nah, jadi nanti juga akan dinilai apakah direkomendasi mereka uji kompetensi. Sebenarnya kan ketika uji kompetensi itu kan ada gini Bu. Dia perpindahan jabatan ke jabatan mana? Saya kurang tahu ya provinsi ya. Maksudnya biasanya itu kan dinilai dupaknya dulu. Setelah dinilai dupaknya, dia akan dikasihkan lowongannya. Lowongannya tuh yang ada di mana? Walaupun dia sudah memenuhi angka muda, tapi lowongannya adanya di pertama, maka dia uji kompetensinya pertama loh Bu. Gitu. Itu ya Bu ya. Kalau setahu saya seperti itu. Saya kurang paham ya. Tergantung formasinya. Jadi tidak setermata misalnya saya golongan 4A, saya harusnya di Madya. Sedangkan yang ada di perpindahan jabatannya promosi ini yang adanya pertama. Sehingga dia harusnya mengikuti uji kompetensinya pertama bukan Madya. Harusnya. Sesuai rumah jabatan juga ya Bu. Sesuai dengan rumah jabatan. Baik. Tapi kita tidak paham ya karena kemarin kita sudah koordinasi dengan SDK, makanya saya bilang kalau misalnya yang di provinsi tolong dong rekomendasinya tuh lewat kami dulu baru diinikan. Cuma katanya masing-masing pejabat fungsionalnya tuh mendaftar sendiri tanpa membawa surat rekomendasi dari dinas. Jadi itu dipahami ya Bapak Ibu. Saya sudah koordinasi dengan orang SDK, katanya mereka mendaftar sendiri, ikut uji kompetensi sendiri tanpa membawa surat dari SDK. Jadi kalau sudah tidak membawa dari dinas, menjadi konsekuensi para masing-masing pejabat fungsional. Ya Bu, baik terima kasih Bu infonya Bu. Nanti akan disampaikan lagi ke teman-teman penyuluh yang di puskesmas yang belum menyampaikan.
nanti kalau misalnya ini mungkin Pak David sedang sibuk, nanti kita koordinasi lagi ya tentang perpindahan jabatan, karena saya lihat yang paling banyak ini adalah ingin berpindah ke penyuluh, sedangkan penyuluh ini secara ABK-nya sangat sedikit. Sangat sedikit, betul. Oke, makasih Bu, makasih banyak infonya. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Gizi udah aman, Gizi, nutrisionis. Nutrisionis. Mbak Titi, Mbak Rosa. Mbak Rosanya sendiri nih. Sementara sih masih. Nanti kami koordinasikan langsung ya dengan Bu Diana. Ya. Kadang kalau ditanyakan di sini pun banyak bingungnya saya. Iya. Cepatnya lah saya. Ini lagi menyelesaikan penilaian kawan-kawan ini masih 5 yang belum dinilai nih Bu. Baik, baik. Ini Bu, misalnya kan ada nih kawan kita nih 1 orang, 2 orang yang belum mengumpulkan berkas-berkas untuk kenaikan pangkat. Terus rencananya ada yang mau menunda nanti ya tahun depan dan sebagainya. Gimana nih Bu? Sementara kan untuk selanjutnya kan tidak ada penilaian dupak. Jadi gimana nih Bu? Kalau kami sudah komit ya, selagi saya nggak tahu ya, kalau nanti saya juga mohon izin, mohon maaf. Maksudnya selagi misalnya masih konsekuensinya di komitmennya tim kami, itu kami tidak akan menilai lagi. Siapa yang akan menilai? Dan sekarang juga sebenarnya kan penilaian itu masih Pak Kadis lama, sedangkan Pak Kadis lama sudah pensiun. Nah, itu juga menjadi kendala kami ketika Bapak Ibu ini akan memperlambat semua proses, karena kan semua Pak itu tanda tangannya beliau. Ya, kalau di tahun depan otomatis kan tidak ada penilaian lagi. Siapa yang menilainya? Jadi konsekuensinya tuh gimana tuh Bu? Dia sampai di situ. Gitu. Ya udah 2 sih Bu yang ke saya katanya dia mungkin enggak keburu gimana rencana tahun depan. Saya bilang penilaian untuk tahun depan kan sudah tidak ada penilaian dupak. Jadi konsekuensinya berarti tidak ada yang menilai gitu ya Bu. Ibu, itu bukan maksudnya bukan juga dari kami sendiri dari kepegawaian ya. Itu sudah ada di SE nomor 6 Bu. Ya, itu arahannya BKN kan ada surat SE-nya bahwa tidak akan ada dinilai lagi. Itu sudah jelas. Jadi bukan dari kami sendiri, tapi dari pusat saja sudah menyatakan situ. Jadi kalau andai kata bisa, artinya kan tidak mematuhi regulasi itu. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Nah, itu yang saya minta kepada Bapak Ibu semua, jelaskan tentang konsekuensinya. Bahwa ketika memang tidak dikumpulkan menjadi konsekuensinya menjadi itu. Sekarang kan untuk jabatan Bapak Ibu mohon dipahami, jabatan fungsional itu jabatan paling bergengsi loh. Maksud saya jabatan karir yang bisa menapak dan jabatan yang diperebutkan makin ke atas makin sedikit. Tidak ada lagi namanya jabatan ke atas itu membengkak, nggak ada. Jadi siapa yang cepat, siapa yang dapat, siapa yang mengikuti regulasi, itulah yang mendapatkan. Karena dia sejajar kan, perampingan birokrasi kita sekarang adalah fungsional. Jadi ketika dia nggak ikut, mengurangi saingan yang lain, Bu. Ya kan? Ya kan? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Ada satu yang saya nilai ini dia di golongan 3A, itu kan harusnya nilainya 100 ya Bu. Tapi di SK-nya itu nilainya itu cuma 60. Tetap sedangkan 60 dia Ibu. untuk naik. Iya. Jadi gimana itu Bu? Jadi sampai dia harusnya kan naik di 3B-nya itu kan 150 ya Bu ya? Iya. Kalau saya pakai gimana Bu? Ini. Jadi pangkat dan jabatan itu tidak sama Ibu. Dia di golongannya penata muda, tetapi di jabatannya dia terampil. Sehingga Ibu mengurus dia adalah kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan. Kenaikan SK kita 2 jabatan. ya.
SK kita ada Iya. dua, ada SK jabatan, Iya. ada SK pangkat. Jadi rata-rata yang dikejar adalah jabatan. Jadi pangkat dan jabatan itu tidak seiring seirama ya, bisa-bisa tidak seiring seirama. Iya. Seharusnya seiring seirama, tetapi ada kalanya itu tidak seiring seirama. Contohnya pada kasus ibu ini, dia pada golongan 3A, harusnya dia jabatannya mahir, dia masih terampil. Maka yang ibu Iya. usulkan pada saat ini sampai berapa dia angka kreditnya, ya? Misalnya dia 60, tentu dia harus mengejar sampai 100 baru dia bisa naik kepada jabatan mahir. Belum bisa dia naik Betul. ke jabatan naik pangkatnya belum. Jadi masih gitu. pengurus yang tetap diurus, tapi dia hanya untuk naik jabatan, SK jabatan. Oh iya. Oh iya, terima kasih Bu atas pencerahannya. Ya, nanti di rekomendasinya dijelas ya Bu, bahwa yang bersangkutan misalnya dapat direkomendasikan untuk dinaikkan jabatan mahir. Golongannya tetap Bu, Oh iya, jangan baik, pangkatnya naik baik, juga. Ibu. Terima kasih Jadi Bu. tetap direkomendasikan untuk dinaikkan jabatan kepada nutrisionis mahir dengan pangkat penata muda 3A, tetap pangkatnya. Oh iya, baik, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Bu Diana nanya lagi. Ya, ya. Ini ada beberapa teman ini kan lagi proses pengambilan pendidikan D4. Insya Allah mereka akan melanjutkan ke pendidikan profesi. Cuman mereka ini SK terakhirnya 2000 2009, 2010 udah lama lah nggak mengurus pak apa sih namanya pemeliharaan. Jadi apakah mereka ini membuat pengajuan dupak juga untuk persiapan mereka untuk menyesuaikan ijazahnya itu nanti? Mereka ini udah di pangkat tertinggi ya? Udah di pangkat tertinggi. Oh, di pangkat tertinggi artinya mau tetap alih kategori kan? Alih kategori. Artinya tetap dari terampil mau ke ahli. Ya, jadi yang mengumpulkan saat ini adalah mereka yang masih berkeinginan untuk yang bisa naik pangkat dan berkeinginan untuk menaikkan jenjang karirnya. Apabila teman-teman itu sudah nggak mau, walaupun dia 2C dia nggak mau, ya nggak usah lupa. Tapi kalau misalnya mereka sudah di pangkat tertinggi, tapi mereka sedang pendidikan, artinya yang bersangkutan akan mengalihkan dirinya pada jabatan keahlian, maka dia tetap harus mengumpulkan dupak. Jadi pembuatan dupak mereka itu apakah dari pak terakhir dia yang 2009, 2010 itu atau ada minimalnya Bu Diana? Harusnya kan memang itu. Seharusnya dari 2009 kan, tapi kan karena mereka itu tidak mengumpulkan, artinya kan dihitungkan tetap dari sampai 2017 itu Bu, dikasihkan nilainya dalam satu kepangkatan di atas 4 ayam. Misalnya sekarang sudah 300, artinya kan diplotkan saja dijadikan 100. Atau di bawah 100 lah, 75 kah gitu. Berarti dari tahun 2018 mereka tetap mengumpul dupak. Yang penting ketika di 2 tahun terakhir itu jangan kena ini. Sebenarnya kan teman-teman yang tidak mengumpulkan dupak itu, angka kredit jabatan fungsional itu harusnya mereka kena disiplin. Harusnya sudah kena disiplin berat. Tidak ada lagi pemberhentian, harusnya. Terima kasih Bu Dibikin Diana. saja untuk pemeliharaan ya Bu. Oh iya Pak. Untuk pemeliharaan. Ya. Terima kasih Bu Diana. Ada lagi Bapak Ibu? Kita ketemu tanggal 26 di pleno ya Bapak Ibu. Nanti kami akan share jadwalnya. Cukup ya Bapak Ibu semua? Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya.
pada hari ini luar biasa Bapak Ibu semua antusias. Mudah-mudahan Bapak Ibu di akhir pekerjaan kita ya, saya juga secara pribadi dan tim kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasama, dedikasi Bapak Ibu semua, tim penilai angka kredit ya, terhadap profesinya, terhadap tugas kita lah sebagai PNS ya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, walaupun kita tidak bisa menghitungnya secara ini ya. Kalau kita hitungnya hanyalah suatu amal ibadah Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras Bapak Ibu semua, dan kami juga mohon maaf ya Bapak Ibu semua selama kami memandu acara ini atau memberikan materi ini terdapat kesalahan, kekeliruan. Kami terbuka Bapak Ibu kalau misalnya ada saran, ada masukan, yang pasti kita bersama-sama untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Juga dalam rangka juga kami yang masuk dalam agenda kami sebagai ini ya, tugas kami mengikuti pelatihan, jadi kami juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendukung kami dalam melakukan aksi perubahan kami. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum acara selesai, kita foto-foto dulu ya Bapak Ibu. Bapak yang cantik. Buka kameranya Bapak Ibu. Ntar Kak, sisir Kak. Kita selfie. Izin Pak David, boleh buka kameranya Pak kalau berkenan. Terima kasih Bu Silpa. Belum kelihatan, Nak. Belum kelihatan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya selaku moderator pada kegiatan ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam kami membawakan acara ini. Akhir kata, marilah kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah sebagai penutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang walaupun dah Izin ya Bu Silpa, Bu Diana, terima kasih. Terima kasih Kak Nopi. Lanjut nanti ya. Terima kasih.